Oke, apakah udah terlihat Sudah, materinya? Bapak. Sudah Oke, terlihat. mantap. Mari kita segera mulai ya. Olive Marketing Plan Knowledge. Nah, untuk awal yang kita harus memahami dulu tentang peringkat keanggotaan. Karena di Olive itu ada dua peringkat. Yang pertama peringkat keanggotaan. Yang kedua adalah peringkat jenjang karir. Nah, apa bedanya peringkat keanggotaan dengan peringkat jenjang karir? Peringkat keanggotaan akan naik dengan pembelanjaan pribadi kita di titik yang sama. Itu peringkat keanggotaan ya. Jadi kita yang belanja pribadi di titik yang sama, repeat order ya, belanja lagi, itu akan naik peringkat keanggotaan kita. Nah, kalau jenjang karir adalah seberapa banyak kita bisa membantu atau mensupport atau membimbing jaringan kita untuk berkembang sehingga jenjang karir kita naik. Itu dia peringkat yang jenjang karir. Nah, kita akan mendalami dulu tentang peringkat keanggotaan, ranking membership. Nah, yang sebenarnya ada 5, mulai dari P1 sampai P5. Apa sih disebut P sih, Pak? Singkatan dari apa? Dari paket ya, paket 1 sampai paket 5. Hanya karena sekarang Indonesia seperti kita tahu bahwa kita tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi Indonesia saat ini itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, Bapak Ibu banyak melihat berita itu, aduh ya, mulai dari sejak COVID eh, dan malah setelah COVID selesai itu makin parah ekonomi. Dulu Indonesia masih bisa bertahan, Eropa, Amerika sudah kena eh, problem ekonomi, Indonesia belum. Tapi sekarang ini setelah COVID juga akhirnya ikut terkena ya. Banyak banyak statistik-statistik yang membuat kita miris ya. Apa, buying power turun ya, kemampuan masyarakat untuk bisa membeli produk itu turun, dan kemudian kita tahu banyak perusahaan-perusahaan yang terkenal yang sudah masuk di Indonesia itu puluhan tahun ya. Mulai kita dengar berita pecat karyawan, tutup gerai, ada 5.000 tutup gerai, ada 4.000 tutup gerai, ada perusahaan tutup dan sebagainya. Sehingga jumlah orang menengah itu turun 17,5 juta orang. Sehingga sekarang mulai terasa ya Bapak Ibu, jualan 100.000, jualan produk 300.000, jualan produk 1 juta itu susah. Dan banyak orang yang sudah curhat, kita sama-sama curhat, gimana ya jual produk yang 300.000, 1 juta susah. Yang mulai dari macam-macam, ada yang jual parfum, ada yang jual health food, ada yang jual macam-macam. Kita ngobrol kok susah, gimana ini Pak? Ya itulah kondisi ekonomi saat ini. Tapi Bapak Ibu beruntung kenal dengan Olive ini, karena sebenarnya menjual 1 juta memang susah, tetapi menjual 16 juta dan menjual 30 juta lebih mudah daripada menjual 1 juta. Kok bisa Pak? Karena orangnya berbeda. Orangnya berbeda. Makanya jangan Bapak Ibu mendekati orang yang sama, karena kelompok orang itu sedang masalah sekarang. Ya, kelompok menengah ke atas nggak ada masalah. Itulah makanya kenapa menjual barang produk 1 juta dengan menjual produk 30 juta, capeknya sama. Ya, keraguan-keraguannya tetap menghadapi keraguan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Itulah sebabnya kita fokus ke P3, mulai dari P3, P4, dan P5. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi buku Foundation Pack. Ya, Olive sudah eh, mempunyai support system, yaitu Olive Academy Indonesia. Di situ Bapak Ibu bisa belajar mulai mapping. Mapping itu mulai ibaratnya jenderal ya. Sebelum kita berperang, kita harus bicara di map. Nah, ini mau ini supaya apa yang kita kerjakan itu lebih efektif. Nah, mapping itu supaya Bapak Ibu jangan seperti ibaratnya mau jual mobil, mendekatinya kepada prospek-prospek yang cuma bisa beli sepatu roda atau beli sepeda. Walaupun dia sangat, 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 sangat tertarik karena produk Olive itu luar biasa, ya gimana ya, kebutuhan yang lain lebih lebih menjerit gitu. Jadi kita harus mulai mapping. Jual Mercy jangan jual ke
orang yang cuma bisa beli sepeda. Nah, itulah karena orangnya berbeda. Nah, mari kita masuk ke peringkat-peringkatnya ya. Makanya itulah sebabnya kita fokus ke P3, mulai minimal P3. Paket 3. Paket 3 disebut sebagai leader, jumlah paketnya itu 1. Nilai pembelanjaannya itu adalah harga plus PPN. Harganya berapa, Pak? Sebenarnya Bapak Ibu mungkin lihat ya hari ini, bulan ini kan ada promosi yaitu pembelanjaan $1.000. Jadi eh, 1.000 tuh berapa? Ya memang kan di Indonesia ini kita harus pakai mata uang rupiah, bukan mata uang dolar. Nah, kita Olive ini menganut kursnya itu fixed rate, bukan floating rate. Kalau floating rate ya sama kayak misalnya kita lagi presentasi dolar sekarang 16.800 atau 16.600. Kemudian setelah closing, dolarnya udah naik 16.800, satu dolarnya 16.800 rupiah. Jadi harga pun naik turun gitu ya. Makanya Olive menggunakan fixed rate. Rate-nya berapa? Satu dolarnya 15.000 ya, fixed rate. Makanya $1.000 itu harganya 15 juta plus PPN 1.650, sehingga harga plus PPN-nya adalah 16.650. Itu untuk paket 1 atau P3. Ya, PV-nya berapa? Point value-nya berapa? 750 PV. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya, kenapa harus pakai PV? Karena Olive ini bisnisnya global. Ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Jepang, Taiwan, dan sebagainya yang mata uangnya itu beda-beda. Ada yang yen, ada yang renminbi, ada yang ringgit, ada yang rupiah. Nah, bingung kita. Padahal kita bisa mensponsori, mempunyai jaringan di luar negeri. Makanya luar biasa, bekerja di sini, punya jaringan di luar negeri. Woi, mantap ya. Bayangkan kalau kita punya bisnis, buka cabang di luar negeri, ngurus izinnya aja udah jutaan ya. Nah, di bisnis ini kita bisa mempunyai bisnis di luar negeri. Itulah tujuannya kenapa kita harus punya satuan PV sebagai landasan perhitungan supaya di seluruh negara itu sama. Itu tujuannya kenapa pakai PV. Nah, grup sales bonusnya, apa itu grup sales bonus, Pak? Nanti akan kita jelaskan satu-satu. Yang kita bahas adalah cap-nya ya. Cap-nya. Cap itu apa, Pak? Cap itu adalah maksimal bonusnya sebesar bonusnya sebesar 11% dan maksimal grup bonusnya 15 juta. Jadi Bapak Ibu untuk menghafalkannya, kan kita investasinya 15 juta ya di luar PPN ya. Wah, berarti uang yang masuk ke perusahaan kan 15 juta, yang 1.650 kan masuk ke negara ya. Jadi caps-nya ya 15 juta. Kemudian maksimum tim bonusnya, nah ini yang berbeda ya di multi level lain yang nggak ada, yaitu 45 juta. 45 juta itu bagaimana sih cara mengingatnya? Cara mengingatnya adalah investasi kita kan 15 juta ya. 3 kali lipat menjadi 45 juta. Ya, jadi bonus tim itu 3 kali lipat dari yang kita keluarkan. Sebenarnya ini bukan modal ya, bukan investasi, karena begitu kita keluarkan uang, kita langsung dapat produk yang senilai bahkan lebih manfaatnya lebih daripada itu. Jadi detik pertama pun kita udah balik modal karena ya kita beli produk gitu. Bukan investasi keluarin uang kita nggak dapat apa-apa, itu disebut investasi atau disebut modal ya. Ini sebenarnya belanja produk, udah dapat produknya, dapat opportunity-nya lagi. Itulah luar biasanya Olive ya. Nah, kemudian yang kedua P4 yang kita sebut sebagai supervisor, beli 2 paket produk. Kalau satu paketnya 15 juta, berarti 2 paketnya ya 30 juta. Plus PPN-nya, sehingga totalnya 33 juta 300. Nah, PV-nya kalau satu paket aja 750, berarti 2 paket dikali 2 menjadi 1.500 PV. Grup sales bonusnya 12% dan maksimumnya per hari itu 30 juta karena tadi kita belanja produknya 30 juta sehingga
cap-nya juga 30 juta. Dan maksimum tim bonusnya itu 90 juta, 3 kali lipat. Kemudian untuk P5, paket 5 atau kita sebut pionir, belanjanya 6, langsung loncat ya, 6. Dan harganya ya kalau 15 satunya 15 juta dikali 6 ya 90 juta. Ya plus PPN 99,9 juta. Kalau satu paketnya 750 PV ya dikali 6 ya 4.500 PV gitu ya. Dan grup sales bonusnya 13%. Dan maksimum bonusnya, nah ini yang menarik nih, maksimum grup bonus per harinya kalau kita lihat yang P1 kan kita keluar uangnya 15 juta, dapatnya 15 juta. Yang P2 30 juta, dapatnya 30 juta. Nah, harusnya P6 kan P5 kan 90 juta. Harusnya kan grup bonusnya 90 juta. Tetapi perusahaan menambahkan, memberi penghargaan lebih kepada yang mempunyai peringkat keanggotaan P5 sehingga bukan 90 juta tapi 105 juta. Ya, kalau maksimum tim bonusnya 3 kali lipat dari 90 juta tetap 270 juta. Oke, ini peringkat tim bonusnya ya. Peringkat keanggotaannya. Nah, mari kita belajar tentang upgrade peringkatnya. Nah, upgrade peringkatnya itu bisa upgrade, Pak. Misalnya saya join belanja satu paket atau kita P3. Nah, bagaimana untuk bisa upgrade peringkat untuk ke P4? Tinggal belanja, Pak. Belanja lagi di titik yang sama sampai terkumpul 1.500 PV, maka otomatis kita menjadi P4. Dan pembelanjaan ini tanpa batas waktu. Mungkin Bapak Ibu belum pernah bergabung di MLM lain ya. Apa sih kelebihannya? Nah, ini Bapak Ibu perlu tahu keunggulan marketing plan Olilev dibandingkan MLM lain supaya kita bisa menjual kelebihannya. Di MLM lain ada ya, bukan semuanya. Ada yang untuk upgrade-nya ya beli ulang lagi. Contoh misalnya aturan mereka katakan sama ya. Katakan sama padahal beda-beda setiap join ya. Ada yang silver, gold, platinum, ada yang macam-macam ya. Kalau kita kan P3, P4, P5 di sana ada yang silver, gold dan platinum dan harganya beda-beda. Tapi katakan harganya sama, kita mau bicara perbedaan rule-nya ya. Kalau di sana misalnya ya, kita join 16 juta 50. Kemudian kita mau naik peringkat menjadi P4 misalnya. Kalau di sana kan silver mau naik gold gitu ya. Itu belanjanya bukan selisihnya. Kalau di Olilev kan belanjanya selisihnya aja. Ya 33.300.000 kita udah belanja 16 juta berarti selisihnya adalah 16 juta lagi. Nah, kalau di MLM lain ada yang nggak bisa, Anda harus belanja utuh lagi 33.300.000 lagi gitu. Nah, kalau di Olilev nggak terakumulasi seumur hidup. Maksudnya tanpa batas waktu kan? Kenapa Pak tanpa batas waktu? Karena ada di MLM lain yang memberikan batas waktu. Jadi gini, ada yang regulasinya di MLM lain 3 bulan. Jadi pertama join harus upgrade selama 3 bulan. Kalau upgrade sebelum 3 bulan, oke, tinggal belanja bayar selisihnya. Tapi kalau misalnya lewat dari 3 bulan harus belanja penuh. Maksudnya belanja penuh gimana? Ya selisihnya kayak tadi ya, 16 juta mau ke ini ya tinggal beli satu lagi ya. Kita punya satu paket mau ke 2 paket ya tinggal beli satu lagi. Nah kalau lewat 3 bulan di MLM lain ya nggak bisa beli satu lagi, tetap P3 harus belanja 2 langsung, 2 lagi gitu. Nah itulah di MLM lain. Kalau di Olilev nggak, di Olilev boleh batas waktu, boleh nambah tanpa batas waktu. Ya, jadi misalnya suatu saat Olilev punya produk gitu ya, produk-produk yang PV-nya bukan 750, katakan misalnya PV-nya 100 PV, ya Bapak Ibu belanja 100 PV terus sampai terkumpul 750 ya otomatis jadi P3, terkumpul 1.500 akumulasi otomatis jadi P4, terkumpul P5 4.500 otomatis jadi P5 tanpa batas waktu. Jadi kalau begitu, kalau regulasinya, aturan mainnya seperti itu, maka mudah untuk bisa naik peringkat keanggotaan di Olilev ini. Oke, itu untuk upgrade. Nah, Pak, di situ ada tulisan merah, khusus batas maksimum tim bonus tidak dapat upgrade. Ya, maksimum tim bonus ini tidak dapat di-upgrade. Jadi kalau kita belanjanya P3, walaupun kita udah jadi P5, tetap 45 juta.
Jadi 45 juta ini adalah pembelanjaan awal. Nanti kita bahas lebih detail pada saat kita membahas tentang tim bonus ya. Kita lanjut dulu. Nah, 5 manfaat dari marketing plan Olive. Yang pertama adalah tidak ada member fee. Wah, udah 360 orang ya. Halo, Bapak Ibu semua, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Nah, 5 manfaat balik lagi. Tidak ada member fee. Maksudnya gimana, Pak? Di MLM lain ada member fee. Jadi misalnya harga produknya kayak tadi ya, harga produknya 16,50 juta, tambah lagi untuk biaya keanggotaan. Ada yang ngecasnya 200.000, ada yang ngecasnya 150.000, ada yang ngecasnya 100.000, berapapun. Ada yang 30.000, ada yang 10.000, macam-macam lah ya. Eh, biaya keanggotaan. Nah, kalau di Olive nggak perlu biaya keanggotaan. Beli paket aja, otomatis akan jadi eh, anggota ya, tapi ada minimum paketnya ya. Kemudian untuk kedua adalah tidak ada target omset dan tidak ada batas waktu karena 02 dan 03 ini saling berkaitan ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya mungkin Bapak Ibu bagi yang tidak pernah ikut MLM lain ya, untuk mengetahui keunggulan kita dibandingkan MLM lain adalah di MLM lain ada yang marketing plan-nya itu ada target omsetnya dan ada batas waktunya. Contoh, misalnya setiap sebulan harus omset sekian. Kalau nggak omset sekian, maka otomatis dalam waktu sekian. Misalnya dalam satu contoh ya, misalnya dalam 1 bulan Bapak Ibu harus mempunyai omset di kiri berapa, di kanan berapa. Misalnya di kiri 10.000 BV, di kanan 5.000 BV misalnya ya. Kalau tidak tercapai dalam 1 bulan itu, maka akan dihukum misalnya marketing plan-nya tinggal 50%. Atau bahkan ada yang nggak keluar lagi bonusnya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada yang batas waktunya seminggu. Sehingga kita dikejar-kejar gitu ya. Kalau di Olive nggak ada target omset. Tidak ada batas waktu. Jadi nggak ada tekanan. Tapi bukan berarti nggak ada tekanan itu membuat kita malas-malasan. Jadi Olive menyerahkan target itu kepada pribadi kita masing-masing. Ya tentu kalau kita mau duit kenapain lama-lama ya. Nah, tidak ada tutup poin. Tutup poin itu maksudnya apa, Pak? Di MLM lain ada yang keharusan Anda harus belanja pribadinya sekian dalam 1 bulan atau dalam waktu tertentu dalam 1 minggu, maka dapat bonus atau kunci bonusnya kebuka. Kalau enggak, ketutup. Nah, di Olive nggak ada syarat-syarat seperti itu. Ya, tidak perlu ada stok produk karena pengiriman pun kita free ya. Kemudian yang kelima, 5 ketentuan. Perhitungan bonusnya setiap hari. Jadi perhitungan bonusnya harian, mayoritas harian. Memang ada yang tahunan ya, nanti kita bahas. Tapi kebanyakan harian. Kemudian tidak ada maintenance atau tutup poin, tadi udah dijelaskan. Kemudian kalau kita pertama kali mensponsori, harus di kiri dulu. Kemudian baru di kanan. Nah, kenapa Pak? Apakah ini kelemahan atau keunggulan? Ini keunggulan karena apa? Misalnya ya, Bapak Ibu udah dibantu oleh upline sebelah kiri ya. Kemudian Bapak Ibu mau mensponsori, pastinya maunya di kanan dulu supaya terjadi bonus gitu ya, terjadi tier, terjadi pasangan tier gitu ya. Tetapi di Olive nggak boleh, harus di kiri dulu pertama, baru di kanan. Tapi ini hanya pertama aja ya, yang kedua, ketiga, dan ke 1 juta bebas. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama membangun di kiri, supaya terciptalah kaki besar. Nah, kaki besar itu adalah fondasi untuk Bapak Ibu. Ya, jadi wajib di kiri dulu yang pertama ya, yang kedua terserah. Jadi sebenarnya kalau kita mau pairing ya harus sponsori 2 ya sebenarnya. Ini cuma lebih sederhana ya di kiri. Karena di MLM lain ada yang kalau mau dapat bonus harus sponsori 2, satu di kiri dan satu di kanan. Nah kalau live nggak, cuma satu aja, wajib pertamanya di kiri itu aja ya. Kemudian bonus seperti kita tahu 80%-nya berbentuk tunai, 20%-nya berbentuk voucher produk ya. Dan pencairannya setiap tanggal 15 dan tanggal 30 dan cair dalam 7 hari kerja, bukan 7 hari ya, 7 hari kerja. Oke, mari kita bahas 8 keuntungan marketing plan. Nah,
Mungkin Bapak Ibu udah ikut OPP 8 keuntungan dan 5 manfaat. Nah, tadi manfaatnya udah dibahas, kita sekarang membahas 8 keuntungan. Jadi ada 8 macam bonus nih sumber. Jadi Bapak Ibu mungkin lihat kok upline saya dapat bonusnya besar gini gini gini. Itu dari mana? Nah, ini ada 8 sumber penghasilan untuk Bapak Ibu. Yang pertama adalah performance bonus atau bonus sponsor. Peraturannya adalah ini dia. Kan kalau Bapak Ibu di OPP mensponsori ini dan ini angkanya langsung ini gitu kan. Itu tujuannya untuk mempermudah karena kita di OPP itu kan berbicara kepada orang baru. Kita tidak mau membuat mereka tuh pusing. Jadi langsung tunjukin angkanya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sudah udah bergabung dan mau menjalankan bisnisnya harus tahu dari mana angkanya. Itu dari ini 10% dikali PV dikali kurs. Kursnya berapa? 15.000 tadi ya kan kita udah pakai fixed rate. Satu PV-nya sama dengan 15.000. Keterangannya adalah berlaku untuk semua peringkat dihitung harian. Itu bonus sponsor. Yang kedua, voucher produk, Oli Mall voucher ya. Itu 50% dikali PV dikali kurs. Dan ini mirroring. Artinya member barunya dapat, yang sponsori dapat. Artinya adalah perusahaan memberikan 100%. 50 ke member baru dan 50% ke sponsor. Hitung harian. Mungkin Bapak Ibu loh, 100% berarti perusahaan bangkrut nggak? Enggak, karena ini berbentuknya adalah only mall voucher. Dan voucher ini berfungsi sebagai diskon. Voucher diskon untuk produk-produk tertentu. Kemudian yang ketiga adalah tier bonus. Bonus level. Sama perhitungannya. 50% dikali PV dikali kurs. Nah, ini tidak ada batas levelnya. Jadi levelnya bisa tidak terhingga ya. Dan hitungnya harian. Yang keempat adalah group sales bonus atau yang dikenal bonus pairing. Mungkin Bapak Ibu bingung, Pak kenapa Pak Joko bikin dua nama ya? Yang pertama itu performance bonus, itu kok di bawahnya bonus sponsor. Performance bonus ini atau voucher produk atau tier bonus atau group sales bonus itu adalah bahasa di dalam sistem. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke website, bahasa mereka adalah itu. Nah, kalau bonus sponsor, Olimol voucher itu bahasa sehari-hari kita untuk memudahkan untuk kita ingat ya. Bahasa sehari-harinya bonus level, bonus pairing ya. Itu bahasa sehari-hari ya. Jadi grup sales bonus atau bonus pairing itu sudah bukan sama, tetapi ada ini ya, ada variasinya yaitu 11% sampai 13% kali PV kali kurs. Dan dibatasi harian tergantung peringkat ya, tadi sudah kita bahas, nanti kita bahas lebih detail. Kemudian yang kelima adalah coaching bonus, yaitu bonus matching. Bonus matching ini adalah kita membina orang, kita mengcoaching orang, kita mendapatkan seperti ya royalti lah atau seperti ya bayaran lah. Karena kita gurunya atau kita mengcoach, kita dapat. Nah, jadi harus memenuhi syarat tertentu dan dihitung harian. Kemudian yang keenam adalah tim bonus, bonus matching upline. Nah, ini yang luar biasa ya. Biasanya kan kita mendapatkan bonus itu kita membantu downline kita dapat bonus. Nah, di Oli Life ini tim bonus kita dapat dari bonus upline. Luar biasa ya. Jadi kita mendoakan upline, kita dapat bonus. Upline yang mana? Nanti kita bahas lebih detail ya. Dan menariknya adalah kalau coaching bonus kita cuma dapat bonus pairingnya saja dari downline kita. Sedangkan tim bonus itu dapat dari keseluruhan bonus upline. Nanti kita bahas detailnya ya. 5% dari bonus direct upline dibatasi sampai 3 kali pembelanjaan ya tadi tuh. 3 kali misalnya kita joinnya P3 yaitu kita keluar uangnya 15 juta plus PPN ya. 15 jutanya itu 3 kali lipatnya jadi cuma 45 juta ya. Dibatasi. Kemudian yang ketujuh adalah global bonus atau jenjang karir. Ya ini sebenarnya sama seperti kayak kita memiliki dari Olive ya kayak kita pemegang saham gitu. Cuman bedanya kalau pemegang saham kan kita harus keluar modal. Nah ini kita nggak perlu keluar modal dan pemegang saham dapat dividen itu dari keuntungan perusahaan. Jadi udah dipotong dari biaya operasional, biaya pajak semuanya keuntungannya, net profitnya baru dibagikan. Itu kan
pemegang saham. Nah, kalau ini lebih hebat lagi karena 5% dari omset. Omset kan luar biasa, belum dipotong pajak, belum dipotong apa, omset. Jadi kita lebih hebat daripada pemegang saham ya dalam hal mendapatkan dividennya. Kemudian yang 8% adalah ranking bonus, bonus leadership. Nah, 8 bonus ini kita harus tahu apa manfaatnya dan apa tujuannya. Kenapa kok dibagi-bagi sampai 8 begini? Nah, ini yang harus kita tahu. Supaya kita bisa tahu, oh ini manfaatnya ini, tujuannya untuk ini manfaatnya ini, tujuannya untuk ini. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat marketing plan di multi level tuh banyak sekali. Yes, banyak sekali. Ada yang sistem matahari, ada yang sistem breakaway. Sistem matahari itu maksudnya bisa mensponsori yang langsung nempel di kita tuh banyak sekali gitu ya. Kalau binary kan cuma 2 saja yang bisa nempel langsung ke kita ya. Ada yang trinary cuma 3 aja. Ada yang monoleg atau one leg ya cuma 1 aja. Ya, ada yang metric, ada yang unilevel, ada yang macam-macam variasinya. Tetapi sebenarnya itu nggak penting. Yang penting adalah jadi begini ya. Kalau Bapak Ibu seorang akuntan melihat laporan keuangan, itu pasti Bapak Ibu tahu cerita tentang perusahaan ini lagi untung atau investasinya di mana, ngerti. Kalau seorang ahli akunting ya melihat laporan keuangan tuh ngerti cerita tentang perusahaan ini. Atau Bapak Ibu seorang ahli daging gitu ya, mungkin pemotong hewan gitu ya. Bapak Ibu tahu nih bagian-bagian struktur. Oh, ini yang sirloin, ini yang tenderloin, ini yang T-bone dan sebagainya ya. Jadi kita harus tahu bagian-bagian. Nah, kalau Bapak Ibu ahli dalam bisnis networking, juga Bapak Ibu harus tahu, oh marketing plan ini bercerita tentang apa. Karena ya tadi seperti Ibu Mona jelaskan, saya dari tahun 2007 diminta oleh pemerintah untuk, bukan saya ya, tapi asosiasi, dan saya di situ mewakili asosiasi tersebut, menjadi kayak tim ahli untuk memberikan rekomendasi setiap perusahaan-perusahaan yang mau mendapatkan izin legalitas itu mendapatkan penilaian dari kita apakah marketing plan-nya ini sesuai atau tidak dengan regulasi di Indonesia gitu ya. Dan saya melihat macam-macam marketing plan, dan sebagai tim penilai kita harus dalam waktu hitungan menit harus paham marketing plan ya, nggak hitungan bulan baru paham. Harus hitungan menit kita harus paham. Nah, banyak marketing plan yang kalau saya lihat, wah ini ownernya atau pembuat marketing plan-nya nggak paham tentang marketing plan ya. Ada yang marketing plan itu marketing plan sapi perah ya, kita harus dikejar terus untuk kerja terus ya, ada yang seperti itu. Ada yang marketing plan tipu-tipu gitu ya. Kebanyakan rewardnya besar, pairingnya kecil supaya omset masuk tapi uang nggak keluar, jadi kan cash flow-nya owner makin besar gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu ya, macem-macem. Nah, bagaimana tentang marketing plan-nya Olive ini? Kita harus paham. Nah, yang penting dalam menilai marketing plan itu, Bapak Ibu harus tahu mana yang berfungsi sebagai front end dan mana yang berfungsi sebagai back end. Apa itu Pak, front end dan back end? Front end itu begini. Front end itu didesain bonusnya itu besar di depan. Nah, supaya bonusnya cepat di depan, itu tujuannya adalah untuk apa sih? Untuk biaya operasional. Karena Bapak Ibu itu bukan karyawan, Bapak Ibu adalah pengusaha, sehingga penghasilan seorang pengusaha itu nggak bersih. Karena dia perlu biaya operasional gitu ya. Nah, makanya marketing plan network yang baik adalah dia mempunyai front end yang baik, supaya tujuannya adalah untuk digunakan Bapak Ibu dalam membangun bisnis ini. Karena membangun bisnis ini kan ya perlu modal kan, perlu uang, misalnya perlu jalan ke luar kota, atau perlu mungkin bayarin makan untuk mengundang orang, atau perlu ikut training dan sebagainya untuk membangun awal, untuk melakukan percepatan di bisnis Anda. Ini tergantung dari front end.
Dan kemudian ada yang berfungsi sebagai back end. Back end itu adalah sebenarnya penghasilan utama Bapak Ibu di back end gitu ya. Front end itu adalah tujuannya adalah untuk percepatan bisnis Bapak Ibu. Dan pengetahuan ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Bahkan sekelas owner pun nggak tahu, sekelas programmer pun ada yang nggak tahu, sekelas yang bikin marketing plan pun nggak tahu, bahkan leader pun nggak tahu. Jadi ada beberapa marketing plan yang front end-nya kegedean gitu ya. Front end-nya kegedean berarti ya kita disuruh jualan terus gitu ya. Kita disuruh biasanya yang single level itu front end-nya gede ya. Kalau Anda melakukan penjualan pribadi sendiri dapat bonusnya gede banget. Tapi back end-nya kecil banget sehingga orang malas untuk membina downline. Ya lebih baik jualan sendiri gitu ya. Itu yang front end-nya kegedean ya. Kemudian yang back end-nya ada yang back end-nya kegedean, front end-nya kecil banget. Sehingga yang kecil tuh mati gitu loh. Yang kalau yang kecil mati, yang gede pasti akan mati pelan-pelan ya. Ada yang front. Nah, yang bagus adalah front end-nya bagus, back end-nya pun bagus, seimbang gitu ya. Nah, bagaimana dengan Olive ini, Pak? Mari kita lihat ya. Olive ini kalau saya lihat front end dan back end-nya seimbang. Nah, mari kita lihat yang berfungsi sebagai front end itu yang mana? Nih, bonus 1, 2, dan 3 itu fungsinya sebagai front end. Dan ciri-ciri dari front end adalah tidak ada syarat Anda itu siapa. Anda seorang P3 kah? Anda seorang P4 kah? Anda seorang P6, P5 kah? Nggak peduli. Yang peduli adalah prestasi Anda mensponsori orang itu berapa. Jadi status Anda tidak diutak-utik gitu. Nggak. Jadi kayak contoh ya bonus sponsor. Anda seorang P3 ya dapatnya 10% kalau mensponsori orang. Anda seorang P5 ya dapatnya 10%. Besar kecilnya tergantung Bapak Ibu mampu mengclosing P3 atau mengclosing P5. Jadi perbedaannya ada di omsetnya Bapak Ibu. Begitu juga voucher produk, begitu juga tier bonus. Bapak Ibu seorang P3 ya dapatnya 50%. Bapak seorang P5 pun dapatnya 50%. Karena fungsinya sebagai front end. Ya, tujuannya perusahaan memberikan uang kepada Bapak Ibu besar supaya Bapak Ibu mempunyai uang untuk biaya operasional, membesarkan jaringan Bapak Ibu gitu. Nah, saya lihat memang banyak yang salah ya, bonus bonus sponsor atau bonus level digunakan untuk nyicil rumah, untuk bayar utang, makanya bisnisnya lambat. Jalannya kayak pohon gitu ya. Pohon kita tahu tumbuh daunnya nggak kelihatan, tiba-tiba tumbuh aja gitu. Kalau ditungguin nggak kelihatan gitu ya. Mati nggak, hidup tapi pelan banget ya. Karena mungkin bonus-bonusnya yang berfungsi sebagai front end tidak digunakan untuk membangun jaringan, tetapi langsung dimakan gitu ya. Nah, harusnya bonus yang dimakan itu bonus-bonus yang back end. Gitu. Ya, yaitu grup sales bonus yang back end bonus keempat dan kelima ini fungsinya sebagai back end. Makanya saya tanya kepada Zero One Indonesia, ya seperti kita tahu upline Bapak Ibu semua, itu saya tanya bonusnya strukturnya itu dari mana? Ya, beliau itu bonusnya MM-an dan saya tanya dari mana? 98% datangnya dari bonus 4 dan 5. Jadi bonus 1 dan 2 dan 3-nya udah kecil gitu. Nah, kalau Bapak Ibu 60% bonusnya itu datangnya dari bonus 1 dan 2 dan 3, artinya jaringan Bapak Ibu tuh masih kecil. Ya, masih dalam tahap pembangunan. Nah, gunakan bonus itu sesegera mungkin untuk membangun. Nah, nanti begitu Bapak Ibu bonusnya 60% datangnya dari bonus keempat dan kelima, Bapak Ibu udah mulai advance nih jenjang karirnya ya. Nah, kalau yang tadi yang udah advance 95 atau 80% datangnya dari bonus keempat dan kelima. Bonus keempat dan kelima ini ember-emberan gitu ya bonusnya. Nah, kemudian tim bonus nanti kita bahas satu-satu. Tim bonus itu ya seperti nilai investasi ya. Kita dapat bonus dari upline yang kita. Nah, ini kalau kita tahu marketing plan ini, kita jualan ke downline itu gampang sekali. Ya ke calon prospek ya. Misalnya ada prospek yang dia nggak mau dia jalanin MLM, pusing lah, saya nggak mau lah, saya
Kalau ketemu orang tuh takut untuk ngomong ya, apalagi jualan ya, nggak mau lah, nggak mau, saya punya duit, saya mau sehat aja gitu. Nah, 16.600.000, kita lihat, kita balik lagi ke bawah belakang ya. 16 juta, kita mengeluarkan uang, katakan dia beli satu atau beli dua, misalnya beli dua untuk dia dan mertuanya gitu ya, atau untuk dia dan ibunya, beli dua, mengeluarkan uang 33.300.000. Nah, kalau kita punya uang 30.300.000 ditaruh di bank, itu bunganya cuma 22.000. Kena biaya admin 13.000 kartunya. Itu pun kartu bukan yang gold. Ya, apalagi yang 16 juta. Kalau 16 juta taruh di bank, itu bunganya cuma 11%, 11 ribu sebulan. Kena biaya admin kartu yang biru, itu 13.000, boncos. Nah, mendingan daripada uang yang nganggur di bank dibelanjakan di sini. Dari sisi manfaat udah jelas ya, Bapak Ibu sering banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian orang yang harusnya dioperasi 600 juta. Dan dokter kalau operasi kita udah ngeluarkan 600 juta, nggak ada jaminan sembuh ya. Nggak ada dokter 100% sembuh, nggak ada. Semuanya adalah ikhtiar, semuanya adalah usaha. Kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Nah, banyak kesaksian-kesaksian cuma mengeluarkan 16 juta sembuh dari penyakit yang mungkin dan sebagainya ya. Kita sering banyak mendengarkan cerita seperti itu. Jadi dari sisi manfaat udah jelas lah. Nggak usah dipertanyakan lagi. Tapi dari sisi investasinya dapat 45 juta dari bonus upline, 45 juta. Tapi setelah 45 juta stop ya. Artinya kita dapat 3 kali lipat dari uang yang kita keluarkan. Daripada ditaruh di bank 16.650, kapan dapat 45 jutanya? Nggak dapat, karena dapat bunganya 11.000, kepotong 13.000. Yang ada berkurang gitu ya. Nah, ini yang kita bisa jual. Makanya ada orang yang beli dari Shopee, dari Topet 15 juta atau 10 juta. Kita nggak tahu produk itu ada bukan produk bekas, dan yang pasti eh, eh, garansinya udah nggak ada dan rugi 45 juta. Ya mungkin Bapak Ibu tanya, kapan dapat 45 jutanya? Bukan tergantung upline, tapi tergantung rezeki Bapak Ibu. Karena kan rezeki itu yang ngasih Tuhan kan. Nah, kalau Bapak Ibu memang rezekinya bagus, ya begitu join yang upline tadinya malas, bisa tiba-tiba semangat. Karena Bapak Ibu bergabung. Kita nggak pernah tahu. Kalau memang Bapak Ibu rezekinya jelek, dijoinkan ke upline yang tadinya semangat, Bapak Ibu join, nggak jadi semangat. Bisa jadi. Ya, yang pasti itu adalah misteri Tuhan. Tetapi yang pasti dari Holy Life ini sudah memastikan di sistem perhitungannya adalah akan mendapatkan 5% sampai 45 juta. Dijamin di perhitungannya itu terbuka untuk Bapak Ibu. Nah, itu yang poin itu yang Bapak Ibu harus pintar menjelaskan kepada prospek. Jadi kita tuh pede banget ya menawarkan peluang ini gitu kepada pembangun jaringan ataupun hanya cuman user gitu. Karena zaman sekarang ya, kita ke rumah sakit, sering saya dengar untuk biaya labnya aja, laboratoriumnya aja bisa 20 juta. Artinya kan kita bayar 20 juta lab, apa bisa sembuh? Nggak sembuh, karena kok penyakitnya diobatin apa-apa ya. Itu baru diagnosa dokter untuk itu udah keluar 20 juta gitu ya. Nah, makanya Only Life ini kita harus berterima kasih Bapak Ibu kenal peluang ini di saat sekarang ekonomi lagi susah. Dan Bapak Ibu perlu memberikan kabar baik ini kepada sebanyak mungkin orang, karena banyak orang yang sebenarnya perlu peluang ini, hanya mereka nggak tahu. Mari kita bahas satu persatu. Performance bonus atau bonus sponsor. Bagaimana regulasinya atau aturan mainnya? Aturan mainnya, kita harus belajar dulu aturan mainnya. Aturan mainnya adalah 10% dari PV setiap pembelanjaan produk member yang Anda sponsori langsung. Yang Anda sponsori langsung. Cara ngitungnya gimana? 10% dikali PV dikali kurs. Kursnya berapa? 15.000. Nggak peduli Bapak seorang P3 kek, seorang P4 kek, seorang P5 kek, sama perhitungannya. Kenapa sama? Karena memang tujuannya adalah untuk front end. Nih, bagaimana mengaplikasikannya perhitungan ini? Ya, misalnya Anda mensponsori si A.
Nah, si A ini belanjanya berapa? Ada 3 kemungkinan kan? Misalnya dia seorang belanjanya P3 beli satu paket, ya PV-nya kan 750. Ya kita lihat, kita bukan lihat duitnya yang dia keluarkan, tapi lihat PV-nya ya, karena landasan perhitungannya sebenarnya PV. So, 750 kali 10% kali 15.000 yaitu 1.125. Kalau Bapak Ibu mensponsorinya seorang P4, maka PV-nya 1.500 kali 10% kali kurs 2.250. Kalau P5, PV-nya adalah 6 kali lipat ya, karena dia belanja 6 produk ya. Paket 5 itu ada 6 produk, sehingga PV-nya 4.500 dikali 10% dikali kurs, maka 6.750. Dan kabar baiknya dibandingkan MLM lain, kalau MLM lain itu kita mendapatkan bonus sponsor hanya di saat dia bergabung saja. Jadi kalau dia gabungnya P3, ya dapatnya 1.250. Kemudian dia upgrade, sudah nggak dapat lagi. Itu di MLM lain. Kalau di Olilive enggak ya. Selama orang yang Bapak Ibu sponsori itu belanja, walaupun itu belanjanya 10 tahun lagi kayak belanjanya 50 tahun lagi kayak, Bapak Ibu sebagai sponsor tetap dapat bonusnya. Luar biasa kan? Nah, makanya namanya performance bonus, bukan bonus sponsor. Cuma karena di MLM lain kebanyakan pakai bonus sponsor kebiasaan bonus sponsor ya. Jadi ini adalah performance bonus ya. Kemudian yang kedua, voucher bonus ya. Voucher produk. Aturan mainnya adalah 50% dari PV. Anda dan member yang Anda sponsori mendapatkan sama besar. Makanya disebut mirroring. Masing-masing 50% voucher produk dari setiap PV pembelanjaan member yang Anda sponsori. Ya, mekanisme perhitungannya adalah 50% dikali PV dikali kurs. Ya, kursnya berapa? 15.000 dan bentuknya adalah 100% voucher Oli Mall, ya, voucher diskon produk-produk tertentu. Contoh perhitungannya, misalnya Anda mensponsori si A, ya tadi kemungkinannya kan dia mungkin belanja P3 ya. Kalau P3 750, cara ngitungnya adalah 50% dikali 750 kali 15.000, makanya 5.625. Jadi Anda dapat 5.625 voucher dan si A juga dapat 5.625 ya. Itu cara ngitungnya. Ya, cara sampai ke P5 pun sama ya. Oke, kita lanjut ya. Bonus tier bonus. Bonus tier bonus adalah bonus level 50% dari BV. Jadi aturan mainnya adalah dari setiap terbentuknya pasangan pertama pada level kedalaman baru. Jadi setiap terjadi level baru, maka pasangan pertamanya itu dihitung sebagai tier bonus. Level baru tuh gimana sih? Ya cara ngitung generasi ya sama. Kayak generasi kayak gini. Generasi nenek kita, generasi ayah kita, generasi anak kita, generasi cucu kita. Nah itu sebenarnya kan levelnya turun. Tek, tek, tek. Nah, jadi yang pertama berpasangan di generasi itu akan dihitung sebagai tier bonus. Atau level itu akan dihitung sebagai tier bonus. Levelnya ya. Dan itu tidak terbatas. Itu aturan mainnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ini dia cara mengaplikasikannya. Tadi kan kemungkinannya P3, P4, P5. Maka kita hitung ya. Contoh perhitungannya. Anda pada level 1 terjadi pasangan pertama. Ya, ingat pasangan pertama. A dan B masing-masing join P3. Katakan si A dan si B. Si A joinnya P3, si B P3. Maka terjadi pasangannya apa? P3. P3 berapa? 750. Maka cara ngitungnya adalah 50% kali 750 kali 15.000, 5.625. Ya kalau kita lihat ya, kenapa bonus tier bonus itu lebih besar 5 kali lipat dibandingkan bonus sponsor? Nah, ini yang Bapak Ibu harus tahu keunggulan dari marketing plan Olilive ya, karena di MLM lain itu biasanya front end-nya cuma bonus sponsor.
Dan sebenarnya bonus sponsor itu punya kelemahan. Kelemahannya gimana? Misalnya Bapak Ibu mau sponsori orang dan dia mau join P5 gitu ya. Atau mau join langsung 7 titik gitu ya. 7 titik P5 ya. Artinya dia mau ngeluarin berapa juta tuh? 700 juta ya. Apa? Iya 700 juta. Atau dia join P5 aja deh. P5 kan 100 juta. Tapi dia nggak mau bonus sponsornya ada yang dapat gitu ya. Makanya istrinya dijoinkan P3. Jadi istrinya yang dapat sponsor dari P3. Itu kelemahan dari bonus sponsor ya, gampang di-cut. Ya, makanya Olive melindungi Bapak Ibu supaya front end-nya itu tetap dapat, yaitu dengan tier bonus, digantikan dengan tier bonus ya, supaya tujuan supaya Bapak Ibu punya uang cepat sehingga uang itu bisa untuk membangun bisnis Bapak Ibu itu bisa cepat, maka dilindungi dengan tier bonus. Itu tujuannya. Ya, jadi tier bonus itu bukan Bapak Ibu yang nyponsori pun dapat gitu ya. Upline yang nyponsori kasih placement pun dapat. Donor Ibu yang nyponsori pun dapat. Jadi enak banget lah tier bonus ini ya. Eh, sakti lah ya, nggak bisa di-cut gitu ya. Itulah makanya Holy Life itu sangat menggiurkan ya karena memang sudah dipikirkan supaya front end-nya ini tetap dapat Bapak Ibu gitu ya. Makanya gede 5 kali lipat. Kan tadi bonus sponsor cuma 10%, bonus tier bonus 50% tuh, 5 kali lipat. Mari kita lihat level kedua. Si A nyponsori A1, si B nyponsori B1. Si A ambil P4, si B ambil P3. Maka terjadi pasangannya berapa? Di kiri 1500 PV, si A1 kan 1500 PV, 150. Maka supaya terjadi pasangan 1500 nggak bisa karena P3 itu cuma 750, maka terjadi pasangannya adalah di 750. Maka level kedua itu levelnya adalah P3 yaitu 50% kali 750 kali 1500 yaitu 5 juta. Nah, berarti kan ada A1 itu 1500 yang 750 udah kepake. Berarti kan masih sisa 750. Itu gimana, Pak? Nggak usah khawatir, nggak hilang. Jika suatu saat B1 itu katakan 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi katakan ya. Artinya tidak dibatasi waktu. Dia upgrade menjadi P4 maka keluar lagi. Karena kan masih ada sisa A1 kan masih ada 750 ya. Begitu B1-nya yang belum dihitung tadi ya. Begitu B1-nya keluar 750 keluar lagi bonus 5.625. Jadi enak ya, fleksibel. Makanya tadi yang dimaksud tidak ada batas waktu, tidak ada tekanannya, inilah maksudnya. Kemudian level 3, si A1 mensponsori A2, Anda mensponsori C, ditaruh di placement di B1 gitu ya. Dan ini adalah level pertama dan pasangan pertama, maka terjadilah tier bonus. Nah A2-nya ambil P5, si C-nya ambil P4. Berapakah pasangan yang terjadi? Pasangan tier bonus yang terjadi adalah P4. Ya, P4 berapa? 1.500. So, 50% kali 1.500 adalah 11.250. Ya, sisanya tadi P5 kan sisanya baru kepake. P5 kan 4.500, baru kepake 1.500. Berarti ada 3.000 yang belum terhitung. Nah, suatu saat saya belanja 750.000 lagi, ya pairing level lagi keluar lagi. Ya, di level yang ketiga. Walaupun mungkin kedalaman kita udah ke 50, tapi kedalaman P3 ini, level 3 ini bisa terjadi lagi ya, tergantung dari upgrade-nya P4 gitu ya. Nah, misalnya suatu saat ada produk yang nilainya cuma 100 PV, si P4 belanja 100 PV, ya terjadi bonus level lagi gitu ya. Karena kan di si A2 kan punya 3.000 yang belum di pairing, yang belum dikeluarkan bonusnya ya. Jadi luar biasa sekali bonus level ini. Nah, grup sales bonus. Nah, ini grup pairing. Ya, tadi kita udah belajar 1, 2, 3 itu adalah bonus front end. Bonusnya tuh gede banget. Tujuannya untuk apa? Membangun jaringan Bapak Ibu. Ya, bukan untuk dimakan. Tapi ya nggak apa-apa. Misalnya Bapak Ibu, saya mau buat bayar cicilan, ya nggak apa-apa. Tapi otomatis bisnisnya Bapak Ibu pasti akan lebih lambat dibandingkan orang yang menggunakan bonus ini untuk membangun jaringan. Nah, oke. Kita lanjut ke bonus pairing. Nah, kita udah mulai belajar ke back end nih, back end, bonus back end. Bonus pairing, aturan mainnya adalah
11-13% dari setiap terbentuknya pasangan kedua di level yang baru. Setiap pasangan kedua dan seterusnya di level keempat, mulai level keempat ke bawah ya. Kalau ke level 1 dan 2, 3 gimana? Itu jagaan company ya. Ya, di level keempat ke bawah. 11% sampai 13% kali PV. Nah, kita lihat karena ini fungsinya sudah ke back end, maka terjadi perbedaan perlakuan antara P3 dan P4 dan 5. Itu terjadi perbedaan perlakuan walaupun prestasinya sama. Contoh, Anda P3, hak Anda 11% dan maksimumnya cuma 15 juta per hari. Per hari, Pak. Jadi misalnya gini, misalnya Bapak Ibu dapat bonus pairing 10 juta hari ini, bulan besoknya 10 juta. Berarti saya cut dong, Pak, karena kan 15 juta. Bukan. Tetap dapat karena per hari. Kalau Bapak Ibu dapatnya 10 juta, besoknya 10 juta, besoknya 10 juta, ya nggak nge-cut ya. Totalnya 30 juta dalam 3 hari ya nggak ke-cut ya. Yang nge-cut adalah kalau 20 juta dalam 1 hari. Makanya hanya maksimal 15 juta. Nah, P4 dapatnya lebih tinggi 12% dan cap-nya pun lebih tinggi 30 juta ya karena mengeluarkannya 30 juta ya di luar PPN. Sedangkan P5 dapatnya lebih tinggi 13%. Nah, dia mengeluarkannya 90 juta di luar PPN, harusnya cap-nya 90 juta tetapi Olive memberikan 105 juta gitu ya. Nah, oke, ini adalah aturan mainnya. Bagaimana mengaplikasikan perhitungannya? Contoh perhitungannya gimana? Oke, kita ambil contoh ya. Nah, skenario ini, simulasi ini itu dihitung terjadi omset dalam 1 hari. Ya, ini omset 1 hari. Ya, kita langsung karena ini adalah pendalaman marketing plan ya langsung hitung yang kompleks ya. Beda sama kalau di OPP ya, kita ngitungnya yang simple-simple aja. Kalau di sini ngitung yang kompleks. Ingat tadi bonus pairing atau group sales bonus itu mulai level keempat ke bawah ya. Jadi level atas walaupun ada ini nggak terjadi ya. Itu hanya untuk tier bonus. Oke, misalnya terjadinya begini. Wow, pem gitu ya. Di kiri ada Ina, di kanan ada Bang. Ya, gimana cara ngitungnya? Ngitung pairingnya gimana? Nah, pusing kan? Oke, kita ngitungnya adalah, ingat cara ngitungnya adalah pakai PV. Maka kita hitung di kiri PV-nya berapa, di kanan PV-nya berapa. Ya, di kiri kita lihat P5-nya ada 4. So, 4.500 kali 4 ada 18.000 PV, P4-nya ada 9, P3-nya ada 13, maka di total di kiri ada 41.250 PV. Sedangkan di kanan kita hitung ada 32.250 PV. Nah, gimana cara ngitungnya? Yang terjadi pairing berapa? 32, betul. 32.250 terjadi pairing 32.250. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya, lah kan di kiri ada 41.000, Pak. Kok cuma dihitung 32.000? Ya karena terjadi pairingnya di 32. Terjadi pasangannya itu mungkin pasangan pairing pusing Bapak Ibu. Apa sih pairing? Pasangan. Ya terjadi pasangannya itu 32.250. Padahal di kiri kan ada 41. Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Sisanya yaitu 41.250 dikurangi 32.50 itu 9.000 itu masuk carry forward. Carry forward itu apa? Nggak hilang, jadi poin itu disimpan untuk pairing berikutnya. Ya, jadi nggak hilang. Makanya tadi nggak ada batas waktu, nggak ada ini enak gitu ya. Semuanya enak, nggak hilang gitu ya. Jadi bonus pairingnya berapa? Tergantung Bapak Ibu tuh siapa. Nah ini, kalau back end itu udah ngomong you tuh siapa. Kalau Anda seorang P3, maka pairingnya tadi 3250 ya. Kalinya 11% kali 15.000. Ya, bonusnya 53 juta sekian. Tetapi karena Bapak Ibu cap-nya 15 juta ya cuma 15 juta gitu ya. Dan kemudian kalau P4 dapatnya 12% kali 32.250 kali 15.000. Maka dapatnya 58 juta. Tapi karena cap-nya 30 juta ya 30 juta. Kalau Anda P5 13% kali 3250 kali kurs maka 62 juta. Belum kena cap. Jadi Bapak Ibu bisa lihat
Perbedaan perlakuan, prestasinya sama loh. Prestasinya sama, hasilnya berbeda. P3 dapatnya 15 juta, P5 dapatnya 62 juta. Berapa kali lipatnya? Lebih hampir 4 kali lipatnya ya. Makanya sesegera mungkin Bapak Ibu, titik utamanya harus sesegera mungkin P5. Belanjanya di titik yang sama ya. Bukan belanja di titik yang baru, belanja di titik yang sama. Jadi timing yang tepat untuk upgrade. Silahkan konsultasi ke upline ya Bapak Ibu, jangan konsultasi lewat ini. Tapi itulah perhitungannya, supaya Bapak Ibu tahu cara menghitungnya. Nah mungkin Bapak Ibu bilang, ya teorinya, ini mungkin teori aja. Ada nggak orang yang sudah mencapainya? Yes ada, cuman bukan di Indonesia ya. Kemarin saya ketemu waktu di launching Stokis Batam, saya ketemu Pak Thomas Chia. Ya, Thomas Chia kebetulan teman saya 20 tahun yang lalu. Dan beliau kita tahu beliau adalah crown presidensial. Crown presidensial itu apa sih? Jenjang karir crown presidensial itu P6, apa bintang 6 ya. Beliau kebetulan ngasih ke saya nih statement bonusnya. Tuh, hilang. Tuh statement bonusnya. Mentok 30.800 ringgit sehari. Itu setara dengan 105 juta di Indonesia karena beliau adalah orang Malaysia ya, uang Malaysia ya. Jadi beliau setiap hari 105 juta pairingnya setiap hari. Bayangin kalau 30 hari berapa? 3.150.000.000 pairingnya. Dan kebetulan beliau punya 2 titik yang bintang 6. Beliau sebenarnya punya 7 titik ya, 7 titik yang P5, yang 2 titiknya itu bintang 6. Dan ini yang titik pertamanya, titik keduanya sama juga nabrak juga setiap hari. Ya titik ketiganya beliau adalah bintang 4. Ya, jadi 2 titik beliau bintang 6 atau crown presidensial setiap harinya udah nabrak 105 dua-duanya. Berarti total bonus pairingnya dari 2 titik aja 6 miliar 6,3 miliar sebulan. Itulah opportunity yang Olive berikan. Nah, kalau dia bisa, Bapak Ibu bisa nggak? Bapak Ibu harus melihat ini masa depan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menjalankan bisnis ini. Karena apa? Marketing plan-nya sama, cara ngitungnya sama gitu ya. Jadi kalau dia bisa, Bapak Ibu mestinya bisa kalau mau gitu ya. Tinggal waktu, perlu waktu. Yes, perlu waktu ya. Beliau bisa mencapai itu dalam waktu 2 tahun. Ya kalau Bapak Ibu bisa mencapainya double 5 tahun atau 6 tahun pun ya luar biasa. Bisnis apa cuma di Indonesia yang 6 tahun kemudian penghasilannya M-an setiap bulan ya. Ya, jadi manfaatkan ini bukan hanya untuk kita, tetapi juga kita bisa bagikan kepada sebanyak mungkin orang karena banyak orang di luar sana yang perlu Olive karena mereka, tapi bedanya mereka nggak tahu, mereka belum sadar. Jadi kalau ada orang yang nolak Bapak Ibu ya, yang kasihan tuh bukan Bapak Ibu, yang rugi tuh bukan Bapak Ibu, yang rugi adalah yang nolak. Ya karena dia nggak paham. Dan tugas orang yang nggak paham adalah salah paham. Jadi kalau ada orang yang nggak paham dan salah paham, jangan sakit hati ya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya sabar. Ya, jadi Bapak Ibu lihat nih, yang di kanan ini tim bonus nih, yang TB itu apa Pak? Ini tim bonus. Bukan tim bonus, tier tier TB ya, tier bonus. Ya, tier bonus itu bonus level. Ya, jadi nggak dihitung kalau bonus level, yang dihitung hanya yang pasangan kedua dan seterusnya. Ya, oke, ini grup sales. Mungkin Bapak Ibu tanya, ini adil nggak Pak? Ya adil, dunia ini seperti itu ya. Contoh, ada di perusahaan yang satu direktur, yang satu OB. Sama-sama kerja 8 jam sehari, tetapi gajinya pasti beda gitu ya. Jadi adil itu bukan sama rasa dan sama rata gitu ya. Contoh misalnya, Bapak Ibu punya 2 anak, yang satu umurnya 15 tahun, yang satu umurnya 14 bulan. Nah, yang 14 tahun makan steak. Karena ini sama rata sama rasa harus adil ya, yang 14 bulan harus makan steak ya, meninggal gitu ya. Jadi
ini wajar ya, apalagi yang sifatnya back end itu sudah terjadi perbedaan perlakuan ya. Ya ini dagingnya di sini ya bonus pairing. Ya, berikutnya adalah kita belajar. Mungkin Bapak Ibu pernah dituduh atau ada orang yang tanya, ini money game atau enggak nih? Jangan-jangan Oli Life tuh money game, bonusnya kegedean gitu ya. Enggak kegedean ya, karena kita jualannya kan langsung 16 juta sama jualan yang 1 juta ya beda ya. Capeknya sama, hasilnya beda. Mari kita lihat ya, apa sih pengertian money game ya? Money game itu adalah bonus didapatkan dari recruiting. Jadi kalau kegiatan recruiting dihentikan, apa yang terjadi dengan bonusnya? Kalau bonusnya berhenti, itu money game. Nah, mari kita lihat marketing plan-nya Oli Life ini recruiting driven atau product driven gitu lah. Kalau recruiting driven ya berarti kayak tadi ya money game. Artinya kalau recruiting dihentikan, maka bonusnya berhenti. Mari kita eh, regulasinya marketing plan-nya Oli Life ya. Artinya, mari kita lihat continuous flowing bonus benefit atau keuntungan bonus yang terus mengalir. Aturan mainnya tadi kita udah tahu ya, marketing plan Oli Life itu kuat bertumbuh pada penjualan produk sesungguhnya. Jadi, marketing plan Oli Life itu bukan bertumbuh kepada pensponsoran, tetapi sesungguhnya kepada penjualan produk. Selama terus ada pembelanjaan produk, maka bonus terus akan jalan. Ya, mari kita lihat tadi kita udah membedah 4 bonus. Bonus sponsor, Oli Mall voucher, bonus level, dan bonus pairing. Ya, ini regulasinya, aturan mainnya. Nah, mari kita lihat contoh perhitungannya. Kita simulasikan ya. Misalnya, Bapak Ibu mensponsori hanya 4 orang, yaitu A, B, C, D, di mana A kebetulan masuk di tier bonus, dan C, D masuk di grup bonus ya. Inilah bonus Oli Life, powerful, tidak terbatas oleh jumlah belanja maupun waktu. Selama member belanja, maka Anda akan terus mendapatkan bonus. Mari kita lihat dari simulasi skenario hanya 4 orang saja yang belanja, maka mari kita lihat apakah bonusnya signifikan atau enggak. Mari kita lihat skenario pertama. Skenario pertama APCD itu join. Ya, dia join belanja dengan belanja satu paket atau P3 yang menghasilkan masing-masing 750 PV. Maka bonus sponsornya seperti tadi yang kita udah tahu, yaitu satunya 750 PV dikali 10%, sejuta 125, karena ada 4 ABCD maka dikali 4 maka menjadi 4.500.000 ya. Kemudian bonus levelnya A dan B levelnya 5.625. Pairingnya C dan D karena kita seorang P4 ketemu pairing P3 maka 12% ya kali 750 kali kursnya 15.000 1.350. Maka total bonusnya adalah 11.475. Oli Mall vouchernya ya 22.500. Kemudian skenario yang kedua ABCD upgrade. Artinya belanja lagi di titik yang sama, masing-masing upgrade 750 lagi. Maka bonus yang sama keluar lagi 11.475. Kemudian skenario yang ketiga ABCD upgrade ke P5. Upgrade ke P5 berarti belanjanya berapa? 3.000 PV. Maka 3.000 PV bonus sponsornya adalah 18 juta ya. 4 orang dari 4 orang. Ya, karena 4 juta seorang kali 4 18 juta. Bonus levelnya 22 juta. Dari mana, Pak? 3.000 PV dikali 50% dikali kurs yaitu 22.500.000. Bonus pairingnya 5.400.000 dari mana, Pak? Karena kita P4 dapatnya 12%, 12% dikali 3.000 PV dikali kurs 5.400.000. Jadi bonusnya 45.900.000. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, dia udah P5 Pak, berarti nggak bisa lagi belanja Pak? Udah mentok.
P5 gimana? Nah, kalau di MLM lain, kalau udah mentok, dia belanja lagi, dia akan masuk ke plan B atau ke plan C atau ke plan D yang biasanya bonusnya lebih kecil. Nah, bagaimana dengan Oli Life? Kalau Oli Life walaupun sudah P5, belanja lagi, apa yang terjadi? Walaupun udah P5, belanja lagi, tetap lagi keluar bonus yang sama. Mungkin Bapak Ibu, rugi Pak P5 belanja lagi, mendingan beli titik yang baru. Yaitu mungkin Bapak Ibu seorang networker. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya jaringan yang user, yang nggak peduli, nggak penting dah, nggak ngerti dah, saya pokoknya mau di titik ini belanja lagi. Ya bayangkan kalau suatu saat Oli Life punya produk health food, makanan, yang artinya yang bisa repeat order dan ada program langganan, orang itu belanja katakan 100 PV 100 PV 100 PV ya seperti ini. Ada produk Oli Life yang consumable ya, nanti suatu saat akan masuk ke Indonesia. Ada produk langganannya, sebulan otomatis dikirim ada 100 PV, 100 PV, 100 PV, walaupun dia udah P5, tetap bonus mengalir terus, bonus sponsornya tetap keluar. Kalau orang itu adalah yang Anda sponsori langsung, terjadi pairing, kalau terjadi pairing, semua bonus tetap keluar. Artinya apa? Marketing plan Oli Life bukan money game, karena tergantung dari penjualan produk. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang lain, inilah cara menjawabnya ya. Kalau Bapak Ibu, waduh, penjelasan Pak Joko panjang gitu ya, perlu diulang-ulang. Nggak apa-apa, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti akan ada link YouTube-nya yang materinya kita sama waktu kita offline. Bapak Ibu bisa mendengarkan lagi ya, untuk membantu Bapak Ibu menjelaskan kepada calon donatur Bapak Ibu yang mempunyai keraguan terhadap marketing plan. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita baru belajar sampai bonus keempat. Mari kita belajar ke bonus kelima. Tapi sebelum belajar ke bonus kelima, kita harus memahami tentang pohon struktur pohon ya, jaringan kita. Sebenarnya di Oli Life ini kan kita tahu itu binary. Binary itu maksudnya apa, Pak? Binary itu maksudnya adalah yang bisa menempel langsung ke titik. Itu hanya dua dibatasi. Makanya disebut biner. Biner. Nah, paling bagus tuh apa, Pak? Bentuknya yang binary atau yang eh, apa matahari gitu ya. Ya sebenarnya binary itu paling mudah ya, karena hanya menjaga satu. Ya nanti ya, seenggaknya kita menjaga satu, kita punya penghasilan besar, baru menjaga yang lebih banyak ya. Karena kalau kita 7 titik toh kita punya 8 frontline juga. Tetapi seenggaknya kita udah punya uang gitu ya. Eh, nggak langsung membangun. Jadi kita udah punya uang baru membangun next ininya. Jadi step by stepnya itu lebih enak. Mungkin ada orang yang ngomong, ya lebih enak one leg dong Pak. One leg itu unilevel, ada beberapa yang saya lihat monoleg ya. Monoleg itu sebenarnya kalau saya lihat ternyata eh, hanya kreativitas dari binary. Jadi kalau saya lihat beberapa ada yang unilevel, kalau unilevel tuh bonusnya kecil ya. Eh, kalau misalnya ada beberapa yang monoleg itu dari variasi binary, sehingga siapa yang bisa mengumpulkan 8 titik, 8 titik itu 8 papan di bawah, artinya 7 terjadi apa sempurna, piramida sempurna ya. 7 titik kan bawahnya 8. Siapa yang bisa memenuhi 8 papan di bawah, maka dia akan fly di titik utamanya. Jadi siapa yang duluan akan lari ke atas, yang lari duluan. Jadi itu satu leg. Nah, kita tahu bahwa setiap marketing plan itu akan melahirkan perilaku. Nah, kalau caranya seperti itu, maka masing-masing yang akan mau membina downline ya. Karena kalau downline kita bina, dia duluan nih selesai 8 papannya, dia fly dulu. Akhirnya kita fly belakangan, dia jadi upline ya. Sehingga akhirnya orang masing-masing sendiri, jagain sendiri, teamwork nggak akan terjadi. Nah, kalau teamwork tidak akan terjadi ya bisnisnya akan lambat ya. Ya, jadi marketing plan itu harus dipelajari benar nih ceritanya tentang apa? Tentang teamwork, tentang sapi perah, tentang nyelamatin diri sendiri atau tentang apa gitu.
Nah, kalau di sini kita lihat adalah tentang membantu orang sukses, kita sukses. Ya tadi ingat itu prinsip prinsip dasarnya MLM itu sebenarnya gitu, membantu orang lain sukses, kita sukses. Kita coba lihat di Holy Life ini. Kita sponsori orang, orang itu tidak menghasilkan apa-apa, kita dapat bonus nggak? Nggak dapat. Makanya kita bina dia sukses, baru kita sukses. Itulah hebatnya MLM sesungguhnya. Gurunya tidak dibayar kalau muridnya tidak sukses. Coba kalau sistem pendidikan ini diperlakukan di setiap pendidikan, wah luar biasa. Bayangin gurunya nggak digaji kalau muridnya belum dapat gaji. Wow, maka gurunya akan cerewetnya kayak apa? Telepon gimana nak? Apa yang belum beres? Apa yang belum paham? Ayo kita ketemu lagi supaya paham. Nah itulah sebenarnya prinsip dari MLM itu, networking itu mulia sebenarnya ya. Membantu orang lain sukses, kita sukses. Makanya saya sering ngomong ke pemerintah. Kenapa UKM tidak melesat seperti yang kita harapkan? Karena gurunya ngasih pelajaran tidak dibayar kalau muridnya nggak sukses gitu ya. Jadi yang penting ngajar, paham nggak paham ya terserah lu gitu ya. Nah itu. Makanya di sistem karyawan juga ada bonus dan sebagainya, itu juga sebenarnya prinsipnya sama seperti itu ya. Membuat orang lain sukses, maka dia akan dapat sukses juga. Nah itu dia. Nah, jadi di Holy Life ini sesungguhnya ada dua pohon struktur ya, tetapi yang terlihat hanya pohon struktur yang biner ya, yang karena pohon biner ini dihitung untuk dasar perhitungan semua bonus kecuali matching dan leadership. Sebenarnya ada pohon sponsor yang berikutnya yaitu pohon sponsorship ya, berbentuknya matahari. Jadi generasi satu ya nempel semua di kita. Generasi dua ya di bawahnya, generasi tiga di anak ya, ya tadi yang saya ceritakan nih. Kita, nenek kita berarti di atas kita, kita generasi kita, anak kita berarti generasi satu, anaknya anak kita atau cucu kita itu generasi dua, anaknya cucu kita itu generasi tiga, anaknya cicit kita, buyut kita itu generasi empat, anaknya buyut tuh apa namanya saya nggak tahu, apa canggah lah apalah ya, itu generasi 5 dan seterusnya ya. Ini pohon sponsorship ini itu untuk landasan perhitungan matching dan leadership ya. Sebelum masuk kita matching kita harus paham ini dulu ya. Nah kalau pohon biner kan karena nempelnya cuma dua, generasi satu ya harus ditaruh di bawahnya ya. Nah itu dia ya, semoga paham ya, nanti kalau nggak kita ada tanya jawab. Oke, next kita langsung masuk ke bonus keempat ya, bonus kelima, yaitu coaching modus matching, atau bahasa websitenya adalah coaching bonus. Nah, bagaimana aturan mainnya? Aturan mainnya adalah totalnya ada 35% dan ada 6 kedalaman. Anda akan mendapatkan bonus matching 10% sampai dengan 5% dari setiap bonus pairing. Nah ini nih, bonus pairingnya aja, bukan, kan tadi ada 8 macam bonus, kita hanya dapat royalti dari bonus pairing downline kita. Ya, dan garis sponsorisasinya sampai 6 generasi ya. Coaching bonus dihitung berdasarkan garis sponsorisasi tadi ya. Jadi kalau ada upline naruh downline kepada kita itu adalah replacement downline. Kita nggak dapat dari bonus coachingnya nggak dapat. Tapi kan bonus tier dapat, bonus pairing dapat, tapi bonus coaching nggak dapat ya. Karena itu disebut bukan anak kita, itu keponakan ya. Tapi keponakan juga memberikan bonus tier, tadi kan gede kan bonus tier atau bonus level, dia juga memberikan bonus pairing ya. Jadi tetap kita harus bantu juga. Ya, generasi satu adalah member yang Anda sponsori langsung, tadi saya udah jelaskan. Oke, kita langsung kepada regulasinya. Ya. Jadi untuk mencapai bonus itu harus ada syaratnya. Itulah ciri dari bonus yang bersifat sebagai back end. Ya, back end ya. Jadi perusahaan akan memberikan Anda hadiah yang lebih besar atau bonus yang lebih besar kalau Bapak Ibu mampu membina, karena tujuannya adalah kalau Bapak Ibu membina baru dapat ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan 10% dari bonus pairing generasi satu orang yang Anda sponsori, ada syaratnya yaitu harus mensponsori minimal satu. Ya iyalah, kalau Bapak Ibu nggak mensponsori satu ya nggak punya garis sponsorisasi kan. Dan minimal harus P3 ya, sebenarnya P1 pun dapat, tapi karena kita bicaranya P3 ya P3. Kemudian generasi 2 dan 3 untuk bisa mendapatkan 3 generasi
minimal syaratnya adalah mensponsori 3 dan Bapak Ibu P3. Maka bonusnya pairingnya generasi 2 kita dapat 5%. Bonus pairingnya generasi 3 kita dapat 5%-nya gitu ya. Nah, kalau bagaimana caranya untuk sampai mendapatkan bonus sampai 5 level. Jadi artinya generasi yang kelima dapat pairing pun kita dapat bonusnya. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah kita mensponsori 5 orang. Artinya generasi 1 kita ada 5 dan kita minimal P4. Nah, yang keenam adalah kita harus sponsori 5 dan P5. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bonus coachingnya ini kebuka semua, caranya gimana? Ya harus sesegera mungkin Bapak Ibu P5 dan mensponsori minimal 5 baru kunci dari bonus coaching ini kebuka semua. Mungkin Bapak Ibu ngomong, bonus coaching ini besar atau kecil, Pak? Ayo kita hitung ya. Kita hitung. Contoh perhitungannya. Tadi kan untuk syarat kebuka semua kan minimal mensponsori 5 ya. Jadi generasi 1 kita ada 5 ya. Generasi 1 kita ada 5. Ya kalau mau lebih juga nggak apa-apa ya. Ada seseorang leader di Batam yang mempunyai generasi 1 50 ada. Ya nggak apa-apa karena nggak dibatasi oleh live ya. Karena mungkin beliau ingin main statistik, ingin main probabilitas dari 50 ini berharap ada 5 orang di kiri yang 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 aktif, 5 orang di kanan yang aktif. Karena Bapak Ibu kalau baca buku Foundation Pack maka akan tahu bagaimana sih membangun jaringan ya. Bapak Ibu ingat punyalah buku Foundation Pack ini sebagai panduan Bapak Ibu untuk membangun bisnis Bapak Ibu untuk bisa menjadi kendaraan untuk mewujudkan impian Bapak Ibu ya. Jadi jangan cara manual nanti capek sendiri ya. Tapi bagaimana cara yang benar? Yaitu saya kasih bocoran dikit ya. Yaitu punya tim lah 5 orang di kiri, 5 orang di kanan udah bisa mengantarkan Bapak Ibu kepada sampai bintang 7 gitu ya. Nah, caranya mencari gimana dan semuanya gimana, Bapak Ibu bisa baca pelan-pelan di buku Foundation Pack ini ya. Oke, jadi generasi 1 ada 5. Katakan generasi 1 itu punya 12 pairing ya. Dia seorang P4 punya 12 pairing. Pairingnya berarti per orangnya itu 16.200.000. Kita dapat berapa? 10% kan? 10%. Jadi ada 5 orang yang bonus pairingnya masing-masing 16.200.000. Kita dapat 10%-nya, maka 16.200.000 kali 5 kali 10%, maka bonus coaching kita 8.100.000. Nah, kemudian kan kita tahu tadi duplikasi 5. Jadi kalau generasi 2, generasi 2-nya berapa? Kalau 5 orang ini mensponsori 5, maka generasi 2-nya ada 25. Katakan dia 10 pairing dapat sekian. Dan 5 sponsori 5 ada 125. 625 mensponsori 5. Generasi 5-nya ada 3.125. Nah generasi 6-nya 3.125. Masing-masing mensponsori 5. Maka generasi 6-nya ada 15.625. Katakan 15.6.225 ini mempunyai satu pairing aja, yaitu 1.350.000, kita dapat 5%-nya, yaitu 1.350.000 dikali 15.000 dikali 5%, 1 miliar. Dan khusus coaching bonus ini tidak dibatasi. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang ngomong, saya benci Pak sama Powerlex saya, karena Powerlex saya nambah-nambah, saya nggak dapat bonus apa-apa. Siapa bilang Bapak Ibu nggak dapat bonus apa-apa? Mungkin Bapak Ibu nggak paham marketing plan. Ya maka dimusuhilah si big leg ini, power leg ini. Disayang-sayanglah laser leg. Padahal laser leg itu hanya menghasilkan bonus pairing. Dan bonus pairing dibatasi maksimal 105 juta per hari. Kalau Bapak Ibu adalah P5. Sedangkan bonus coaching, ya memang di kaki besar dapat, kaki kecil juga dapat. Tapi kan kemungkinan yang besar ya kaki besar dong. Nah ini dari kaki besar. Kaki besar penghasilannya miliar. Jadi kalau di total berapa? 2 miliar potensi bonus matching Anda per hari. Hai, baru kita belajar 5 bonus aja udah kepala udah ngebul ya. Lihat angkanya. Ini yang terjadi.
Inilah potensi Oli Life. Jadi Oli Life itu memberikan peluang, itu bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Makanya sekarang Bapak Ibu paham ya, kalau ada yang nolak Bapak Ibu itu bukan Bapak Ibu yang rugi itu dia. Apalagi zaman ekonomi kayak gini. Orang banyak tanya ke saya, Pak Joko ada proyek apa lagi nih, ada proyek apa nih, ada boleh utang nggak lah, pinjol kan ngasih utangan, kenapa utang ke saya gitu. Atau ada bisnis apa nih, susah nih, susah nih. Nah, mereka sebenarnya perlu Oli Life. Hanya mereka nggak paham. Makanya kita banyak memberikan Bapak Ibu itu apa ya, alat bantu yang bisa membantu Bapak Ibu menjalankan bisnis ini lebih mudah ya, seperti nanti Champion Unite. Bapak Ibu undang orang ke Champion Unite melihat kebesaran Oli Life ya, gila. Zaman sekarang EO-nya aja ngomong nggak ada perusahaan yang bisa mengundang orang sampai perusahaan itu mengeluarkan 10 miliar untuk acara tersebut. Bayangkan acara senilai 10 miliar. Perusahaan percaya kepada Oli Life di Indonesia memberikan fasilitas 10 miliar suatu acara untuk mempermudah Bapak Ibu menjalankan bisnis ini. Jadi kalau kitanya sendiri nggak gregetan sehingga karena banyak alasan, Pak, lagi hujan, Pak, lagi puasa, Pak, lagi lapar, Pak, ketinggalan Bapak Ibu. Karena kalau kita kehilangan waktu ya, kita punya uang 7 triliun nggak kembali, Pak. Tapi kalau kita kehilangan uang, kita punya waktu, kita bisa kembalikan uang itu. Ya. Oke, kita lanjut ke bonus ke-6. Bonus matching upline. Nah ini, kalau tadi kan coaching kita dapat hanya dari bonus pairing. Nah sekarang bonus matching upline, regulasinya gimana Pak? Aturannya gimana? Aturannya adalah 5% dari bonus direct upline. Direct upline itu gimana sih? Yang nempel langsung kepada kita. Anda mendapatkan bonus matching upline sebesar 5% dari keseluruhan bonus wallet atau bonus tunainya direct upline Anda. Nah, tetap karena ini fungsinya sebagai back end, maka ya ada perbedaan perlakuan. Seorang P3 maksimalnya 45 juta. Maksudnya maksimal, kalau tadi kan maksimal per hari. Enggak. Kalau pairing maksimalnya per hari. Kalau ini maksimal seumur hidup. Gitu ya. Jadi cuman jatahnya 45, begitu udah sampai 45 ya udah nggak akan pernah lagi titik itu dapat bonus lagi gitu. Ya, karena ya udah bersyukur ya 3 kali lipat dari uang yang kita keluarkan gitu ya. Tetapi ini dasarnya adalah pembelanjaan awal. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu pembelanjaan awalnya P3, ya udah cuma 45. Walaupun udah di-upgrade ke P5 pun tetap 45 juta. Tapi ini sebagai sesuatu yang bagus untuk Bapak Ibu mengabarkan berita ini kepada downline Bapak Ibu yang punya uang. Kalau yang punya uang ya pasti mau belanjanya P5 ya. Kalau bisa P5 3 gitu ya. Jadi kita fokusnya, kita nggak ngandalin orang lain, kita ngandalin diri sendiri. Yang utamanya kerja, yang 002 dan 003-nya jadi ember. Untuk kita kerja ember 5% sampai terkumpul 270, 270. Ya. Jadi jangan sampai kabar baik ini tidak diceritakan. Jangan sampai mereka akhirnya marah kepada Anda. Loh kok nggak dijelasin waktu Anda follow up? Nah, akhirnya nyalain Anda gitu ya. Karena ada suatu opportunity yang luar biasa gitu Bapak Ibu. Jadi direct upline adalah member yang secara struktur jaringan langsung di atas Anda. Belum tentu itu merupakan sponsor Anda. Jadi bukannya sponsor Anda ya, bukan bonusnya sponsor Anda, tapi upline yang nempel langsung pada Anda. Orang bilang placement upline. Ya, ya kalau saya bilang lebih gampangnya direct upline. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngomong, ya Pak saya udah terlanjur Pak P3. Gimana Pak supaya saya dapat 270 gampang. Beli lagi titik baru, langsung P5 ya. Jangan upgrade langsung P5. Maka dapat yang 270 gitu ya. Makanya dengan adanya ini enak ya kalau kita punya domain yang hebat gitu, yang gila gitu ya. Dan dia cuma beli satu titik, wah kita beliin lah kanan kirinya untuk jadi embernya dia ya. P3 dapat 45. Nah, itu strateginya ya dari tim bonus ini. Oke, kita contoh perhitungan. Contoh perhitungannya adalah misalnya Anda sponsor Anda di sini ini direct upline. Anda taruh di placement di sini. Ya bisa aja langsung sponsor Anda juga bisa, tapi kan karena ini binary kemungkinannya kecil ya, karena mungkin sponsor Anda orangnya aktif, dia udah penuh gitu ya. Kecuali dia memang masih baru ya.
Jadi dia nempel di direct upline. Nah, misalnya direct upline Anda bonusnya 100 juta, maka ingat dapatnya dari mana? Dari bonus tunainya. Tunainya kan kita tahu bonusnya itu 80% berupa uang tunai, 20% berupa voucher produk. Maka 100 juta kali 80% kali 5% sama dengan 4 juta. Ya memang kalau di OPP langsung ya 100 juta 5%, jadi 5 juta. Karena kalau di OPP dijelasin lagi ya pusing gitu lah. Jadi udah tulalit duluan gitu. Nah, tapi sesungguhnya perhitungannya seperti ini ya. 4 juta sampai sampai terus sampai batas maksimal ya itu tim bonus. Jadi Bapak Ibu ingat sekali lagi ini bonus keseluruhan ya termasuk kalau misalnya dia diam-diam aja gitu ya. Misalnya sponsor Anda 100 juta bonusnya. Si direct upline diam-diam aja. Dia 100 juta kan dia dapat 4 juta. 4 juta kan berarti Anda dapat 5% dari 4 juta. Jadi walaupun atasnya tuh mengalirnya sampai ke bawah gitu ya. Walaupun regulasinya cuma satu level gitu. Oke, ini dari tim bonus. Next adalah global bonus yang tadi saya bilang seakan-akan kayak saham gitu ya, main saham. Ya aturan mainnya tadi, kalau Bapak Ibu, nah ini udah jenjang karir ya, jenjang karir. Peringkat karir. Kalau yang tadi kan P3, P4, P5 itu peringkat keanggotaan. Untuk naik peringkat keanggotaan adalah pembelanjaan pribadi. Nah, kalau untuk naik jenjang karir, peringkat jenjang karir yaitu bintang 1, bintang 2 sampai ke Royal Crown Presidensial, itu adalah bagaimana kita membina jaringan kita, membangun jaringan kita menjadi jaringan yang besar ya. Maka ada jenjang karir, peringkat jenjang karir. Bintang 1 yaitu lesser leg-nya atau omset kecilnya itu 10.000 PV total akumulasi ya, bukan per bulan loh. Di MLM lain ada yang per bulan. Ini akumulasi seumur sepanjang Bapak Ibu join di titik itu ya. 10.000. Ya kalau paling enak ngomong grup kecil 10.000 berarti grup kanannya minimal 10.000 ya. Jadi 10.000 maka Bapak Ibu adalah bintang 1. Dapat 1 dividen. Bintang 2 100.000 ya 10 kali lipatnya. Bintang 3 5 kali lipat dari bintang 2 dan seterusnya ya. Dividennya dari 1 sampai 60. Nah, gimana untuk ngitung satu dividen itu berapa? 5% dari omset dunia. Nah, ini kita dapat penghasilan dari keringatnya crossline, dari keringatnya upline. Makanya di Olive ini kita harus bersatu ya, sesama Olive itu bukan musuh, teman kita bersama karena kita mendapatkan bonus global which is itu adalah keringatnya crossline. Juga keringatnya orang Olive yang ada di Thailand, orang Olive yang ada di Amerika. Makanya kita satu keluarga besar di Olive ini. Ya, 5% dari omset dunia di jumlah dividen sedunia. Ya, dividen sedunia kan ada orang yang dapat 60, ada 4.000 orang yang dapat 40, di total semua itu jumlah dividen sedunia. Ya, sama kayak saham lah ya. Keuntungan dibagikan persentase sahamnya sehingga nilai satu sahamnya berapa. Nah, contoh perhitungannya adalah ilustrasi P3. Jadi ada 14 di kiri, 14 di kanan. Karena P3 itu kan 750 PV ya. Kalau kali 14 ya berapa? 750 kali 14 10.500 ya. Tadi kan aturan mainnya 10.000 PV udah bintang 1. So, Anda akan mendapatkan satu dividen dan seterusnya sampai 60 dividen. Nah, ini apa-apa yang kanan. Nah, ini tuh jika tahun berikutnya ya, misalnya kan ini khusus untuk ini diberikan tahunan ya. Kalau yang tadi kan harian semua, khusus untuk global bonus itu tahunan. Jadi tujuannya apa global bonus? Ya, tujuannya kan biasanya setahun sekali Bapak Ibu mau ganti wallpaper misalnya. Nah, gunakan dana ini untuk ganti wallpaper atau mau ganti handphone gitu ya, ya silahkan ganti handphone. Atau mau ganti ban mobil gitu ya, silahkan ganti ban mobil ya. Nah, tapi kalau misalnya tahun depan Bapak Ibu nggak naik peringkat, nggak naik kelas, tahun ini bintang 1, tahun depan juga masih bintang 1, maka untuk dapat satu dividen ada tambahan syarat, yaitu minimal mensponsori satu orang yang belanja minimal P3. Sponsori ya, bukan upgrade. Sponsori. Pak, kalau misalnya saya sendiri yang join, ya itu termasuk ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau mau
dividen ya harus memberikan kontribusi gitu. Itu filosofinya ya. Oke. Dividen tahun 2023 itu satu dividennya nilainya 8.600.000. Jadi kalau misalnya Bapak adalah Royal Crown Presidensial dapat 60 dividen, ya kali 8.600.000, 516 juta dapat tambahan dana untuk ganti wallpaper misalnya atau ganti handphone ya. Oke, itu bonus global. Sekarang kita masuk ke bonus ke-8 yaitu bonus leadership. Bagaimana Pak cara ngitung bonus leadership? Aturan mainnya yaitu ya ini sebenarnya sifatnya sebagai back end ya, makanya terjadi perbedaan perlakuan. Bintang 1 jadi 10-10% ya. Perhitungannya berdasarkan garis sponsorisasi ya, ingat garis sponsorisasi tadi itu pohon sponsorship ya. Dengan sistem breakaway atau overriding ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya Olive ini marketing plan-nya ya gabungan antara binary dan breakaway. Nah, one star itu dapat 3%, 4% untuk 2 star, begitu terusnya gampang ingatnya 4, 5, 6, 7, 8, tapi loncat nggak ada 9-nya langsung ke 10 ya. Dan ini sifatnya adalah overriding. Overriding artinya selisih dari kalau Bapak Ibu haknya 7%, downline-nya 3%, maka Bapak Ibu tidak dapat 7%, tapi selisihnya yaitu 7% kurangi 3 jadi 4% gitu ya. Itu namanya overriding bonus. Nah, contoh perhitungannya gimana Pak? Supaya jelas. Contoh, misalnya Bapak Ibu seorang bintang 7 atau Royal Crown presidensial ya. Hak Bapak Ibu berapa? Bonus leadership-nya 10%. Nah, katakan di bawah ini nggak ada bintang ya. Dia belanja produk khusus dengan voucher Oli Mall, maka katakan terkumpul 20.000 PV. Cara ngitungnya gimana? 20.000 PV kali 10% kali kurs, maka dapat bonus 30 juta. Ya. Kemudian di bawah di garis sponsorisasi kita ada yang bintang 1. Ini nggak peduli generasi berapa ya, pokoknya di situ ada bintang 1. Nah, bintang 1 itu katakan di bawahnya ada 100 PV yang belanja. Kita ingat, kita lihat coba bintang 1 itu haknya berapa? 3%. Hak kita sebagai bintang 7 10%. Maka jatah kita overriding-nya berapa? 10% kurangi 3 kita dapat 7%. 7% dari mana? 7% dari 1000 PV kali kurs. Jadi kita dapat bonus 1.050.000. Kemudian berikutnya ternyata di bawahnya ada bintang 2. Ada 2.000. Maka selisihnya yaitu 10% kurangi 4, 6%, 1.800.000. Nah, mungkin Anda tanya, nah bintang 1 ini ke bintang 2 dapat apa? Yang nggak dapat apa-apa karena dia jatahnya 3%, yang bawah 4%, ya 0 gitu ya. Yang ngambil kita karena kita yang lebih besar gitu ya. Kemudian di bawahnya ada bintang 3. Bintang 3 itu berapa? 5%, maka 6% ya, 10. Oh, salah ya ini. 10 kurangi 5, 5%. Datanya benar tapi atasnya salah ya. 10 kurangi 5, 5%. 2.250.000. Bintang 4, haknya berapa? 6%. So, kita 4% dan seterusnya ya. Nah, katakan di bawah ada bintang 7 juga. 30.000. Apa yang terjadi? Haknya dia 10%, hak kita 10%. Nah, gimana? Udah 0 dong. Ya, udah nggak ada overriding-nya. Maka ini yang kita harus tahu, ternyata perusahaan memberikan satu lagi fasilitas. Yaitu perusahaan menambahkan fasilitas tambahan 1% jika terjadi overriding dan hanya tersedia satu fasilitas saja di satu jalur sponsorship. Ya, yang pertama kali menemui overriding tersebut pada seluruh jalur tersebut. Overriding yang dimaksud adalah sama, ya sama besar. Bukan yang tadi 1 ketemu 2 itu bukan sama besar. Yang ini kan kita 7 ketemu 7 sama besar, maka fasilitas ini akan dapat dan itu untuk Anda ya 1% tambahannya. Jadi 10 kurangi 10 plus 1 4.500.000 ya. Jadi totalnya 16 juta. Nah, jalur 2 katakan ada bintang 1 1.500. Kita dapat 7% sekian. Nah, ternyata ada bintang 1 lagi. Kita dapat nggak? Dapat tetap ya. Tetapi fasilitasnya udah dipakai.
Sehingga suatu saat di jalur 2 ini ketemu bintang 7 lagi, ya seperti ini, ya karena fasilitas ini sudah terpakai, kita nggak dapet. Itu dia bonus leadership. Ya, ya dari ini aja kita bisa dapat 52 juta loh. Nggak main-main ya. Oke, itu dia. Bapak Ibu udah ngap ya lihat duit miliar-miliar ya. Itulah opportunity, itulah kendaraan yang Bapak Ibu punya. Jadi ini ibaratnya kendaraan ini luar biasa untuk bisa mewujudkan impian Bapak Ibu. Kuatkan diri Bapak Ibu dan jadilah pahlawan untuk keluarga. Demikian Bapak Ibu, semoga tidak pusing. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Master of Ceremony kita pada hari ini, Ibu Mona. Silakan Bu Mona. Terima kasih banyak.